لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para penafi sifat Allah Azza wa Jalla baik secara komplit seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah atau secara parsial seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka masing-masing memiliki thariqah dan alasan bagi mereka, ya. Namun ta'til dan menafikan sifat Allah Azza wa Jalla baik seluruhnya atau sebagiannya itu melazimkan beberapa hal. Kita sudah membahas kelaziman pertama, kedua dan ketiga. Kelaziman-kelaziman yang batil. Yang pertama, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu kelazimannya terang-terangan mengajak kepada kekufuran. Karena di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali penetapan sifat-sifat Allah yang ditengarai oleh mereka itu sebagai tasbih dan kekufuran. Kelaziman batil yang kedua, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu tidak menjelaskan kebenaran, karena kebenaran bagi mereka adalah menafikan sifat, sementara dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu isinya adalah banyak sekali padanya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla disebutkan. Kemudian kelaziman batil yang ketiga, dan itu pembahasan pada pertemuan sebelum ini, itu kelaziman batil yang kedua. Insyaallah kita mulai pada kali ini kelaziman batil pada tariqah mereka yang ketiga. Ya, thalithan. Qala rahimahullah, inna as-sabiqina al-awwalina minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsanin kanu qailina bil batil wa katimina lil haqqi aw jahilina bih. Kelaziman yang ketiga, bahwasanya orang-orang yang telah lampau, sabiqun awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar, maka kelazimannya mereka ini berkata dengan kebatilan dan menutup kebenaran atau jahil akan kebenaran. Jadi mereka berkata batil sembari menutupi kebenaran, atau mereka memang nggak tahu kebenaran. Ya, jadi bagi kelazimannya adalah seolah-olah orang-orang salaf itu dan ahlus sunnah salafiyun itu mereka mengatakan hal yang batil sembari menutup kebatilan, atau memang nggak ngerti kebenaran terhadap sifat Allah Azza wa Jalla. فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله الذي زعم هؤلاء أنه باطل. Sudah mutawatir riwayat-riwayat dari mereka yang menetapkan sifat-sifat kesempurnaan milik Allah Azza wa Jalla, yang mana mereka menyangka bahwasanya itu adalah kebatilan. Mereka menyangka bahwasanya itu adalah kebatilan, yaitu orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka menyangka bahwasanya mengitsbat
seluruh sifat Allah Azza wa Jalla tersebut sesuai dengan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla itu adalah kebatilan. Maka berarti seolah-olah bagi mereka salafus saleh, muhajirun dan ansar, sahabat dan para mutabi'innya, itu bagi mereka imma berkata batil dalam riwayat mereka sembari menutup kebenaran, atau mereka para salaf kita memang tidak mengerti tentang kebenaran terkait dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ada maqalah mereka, tariqatus salafi aslam wa tariqatul khalafi a'lam wa ahkam. Ya, bagi mereka tariqah salaf itu memang aslam, lebih selamat, karena mereka riwayat-riwayat mereka menunjukkan bahwa mereka para salaf menafsirkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sesuai dengan zahirnya. Maka ini nyari selamat aja gitu seolah-olah. Adapun tariqatul khalaf itu mereka anggap a'lam wa ahkam, lebih ilmiah dan lebih hikmah. Itu bagi mereka. Ya, kalau mau cari aman itu ikutilah tariqah salaf itu. Tapi kalau mau cari lebih ilmiah dan lebih berhikmah dan bijaksana, maka ikutilah tariqah khalaf, itu bagi mereka. Dan mereka menganggap bahwasanya tariqah mereka menganggap bahwasanya mengisbat seluruh sifat Allah Azza wa Jalla itu batil. Maka ini melazimkan imma orang-orang salaf, sahabat, tabi'in dan pengikut mereka semua, imma mereka berkata batil sembari menutup kebenaran, yang mana menurut orang-orang Jahmiyah ini kebenaran adalah menafikan sifat Allah Azza wa Jalla, atau mungkin memang orang-orang salaf ini jahil bagi mereka. Jangan-jangan ya. Ini kelazimannya. Walam yatakallamu marratan wahidatan binafyi sifatil ladzi za'ama haula'i annahu al-haq. Para salaf kita itu mereka tidak berbicara sedikit sekalipun perihal menafikan sifat Allah Azza wa Jalla, yang mana track menafikan sifat Allah itu bagi mereka itu adalah kebenaran. Bagi orang-orang Jahmiyah dan komplotannya dan bawahannya itu kebenaran, menafikan sifat, mentakwil sifat dengan takwilan yang jauh, itu kebenaran bagi mereka. Ya, wa hadzal lazimu mumtani'un ala khairil quruni wa afdalil ummah. Kelaziman ini mumtani', ya, mamnu', tidak mungkin terjadi pada sebaik-baik generasi dan sebaik-baik umat. Ya, itu ada kelaziman yang ketiga terhadap para penafi sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi entah mereka sadar atau enggak, bahwasanya tariqah mereka dan anggapan mereka, penyesatan mereka terhadap orang-orang yang mengikuti tariqah salaf, ya, menjadikan seolah-olah seakan-akan mereka menuduh salaf kita itu imma jahil, imma menutup kebenaran. Taib, rabi'an, sekarang kelaziman yang keempat, annahu idza intafat sifatul kamali 'anillahi lazima an yakuna muttasifan bi sifatin naqsi. Bahwasanya jika sifat kesempurnaan Allah Azza wa Jalla itu ternafikan darinya, jika sifat sempurna dari sifat sempurnanya Allah Azza wa Jalla ternafikan daripada Allah, lazima an yakuna muttasifan bi sifatin naqs, maka kelazimannya adalah berarti Allah Ta'ala tersifati dengan sifat kekurangan dong. Kalau misalnya sifat kesempurnaan Allah Ta'ala dihilangkan, berarti yang tersisa apa? Sifat kekurangan. Paham gak? Seseorang kalau misalnya dicabutkan darinya penilaian sempurna, maka pasti yang tersisa hanyalah penilaian yang kurang buat dia. Gitu kan? Ya. Dalam kehidupan basyariah aja, hayat basyariah aja, ketika bintang 5
Enggak usah bintang 5 lah. Berarti pasti ada kekurangan berarti. Bintang berapa? Bintang 4. Berarti masih ada something gitu loh yang memang kurang. Ya. Dan kalau misalnya antum ke suatu hotel atau kedai kopi lah, antum lihat servisnya masya Allah bagus. Bartendernya ya, bartender sih, itu bartender bar ya. Apa biasanya yang jadi moderator lagi? Biasa kajian moderator jadinya apa namanya? Apa Pak Samiran yang biasa? Apa? Barista namanya. Barista ya. Baristanya pelayannya masya Allah. Ya, ada keluar sebentar dari ini. Ada seseorang itu diwawancari suka banget dengan salah satu kedai kopi, nggak disebutkan namanya mana, lupa juga. Dia suka banget ke situ. Ya, padahal konten sama dengan umumnya kedai kopi ya gitu-gitu aja kan. Ya, sama. Tetapi dia sangat suka ke situ karena barista, peracik sekaligus yang ngelayanin konsumen itu sangat baik gitu loh. Sampai ditanya sangat ramah dan sangat baik dan menanyakan hal-hal yang jarang ditanyakan oleh barista lainnya atau kasir lah, sangat hangat gitu. Ya, sampai si konsumen ini mengira bahwasanya ini kayaknya ownernya nih. Ternyata bukan, dia hanya seorang barista aja. Kemudian dia ditanya kok ketika baristanya melihat si konsumen ini berkali-kali ini, masya Allah, apa antum lagi-lagi kesini apa suka dengan kopi kami? Enggak, anak kesini itu sebenarnya bukan buat cuma sekarang ngopi. Anak kesini, gue kesini karena lo gitu katanya. Loh, kenapa gitu ya? Enggak, lu tuh beda gitu kata dia. Antum tuh beda, barista yang beda gitu. Keramahan antum tuh beda. Ana sampai ngira antum itu owner kedai ini gitu. Ternyata antum hanya seorang barista gitu. Kenapa kok antum bisa seramah ini dan setotalitas ini dalam melayani konsumen sementara antum hanya digaji gitu kan, bukan owner. Maka apa kata barista itu? Ini karena owner gue gitu kan. Pakai bahasa gue lo ya, walaupun anak nggak suka dengan bahasa ini. Ini karena owner gue itu menganggap gue itu manusia gitu. Ya beda dengan tim haji yang ya dianggap budak lah ya gitu. Nganggap manusia. Maksudnya gimana? Ownernya ternyata barista ini dia telah sebelumnya udah di kafe lain atau di kedai kopi lain, namun dia merasakan perbedaan yang jauh ownernya gitu loh, sikap ownernya. Di barista yang dulunya dia itu pokoknya apa-apa tuh selalu ditanya tentang produknya, ini kok belum dijual, ini kok masih belum laku, ini gimana nih, selalu dicerewetin soal produk dan juga layanan servis. Sementara yang sekarang, owner sekarang itu malah nggak pernah mempertanyakan itu, melainkan selalu menanyakan kehidupan individual dari barista ini. Gimana kabar istri, gimana anak, ada yang sakit nggak? Kalau ada yang sakit nih, ada obat ini. Pokoknya ditanya hal-hal yang sifatnya sebenarnya individual dan itu tidak berkaitan dengan pekerjaan sama sekali, tapi berkaitan dengan sosial, emosional, dan malah justru dengan itu akhirnya barista ini berusaha untuk betul-betul maksimal dalam memberikan yang terbaik buat orang ini. Taib, misalnya kita ke kedai kopi yang sempurna pelayanannya, AC sempurna, bagi yang mungkin nggak mau pakai AC ada di bagian luar, pokoknya enak, kopinya masya Allah dan seterusnya. Ya, di sini kan kita ada keinginan untuk memberikan rating yang tinggi gitu loh. Ini udah sempurna, nggak ada yang cacat dari sempurna kemanusiaan, sempurna dalam segi kemanusiaan ya, keduniaan. Ya, maka ketika kita ingin mereview dan juga ingin memberikan rating di Google Map misalnya, maka kita akan rating berapa? 5. Taib. Kalau misalnya ini kan sempurna ini. Seandainya kita rating 4 atau 3, berarti kan bukan kamal. Bukan sempurna. Ketika sesuatu itu bukan sempurna, maka pasti ada naqs.
Ketika bukan 5 pasti ada kurang 1 atau 2, kurang 3 atau kurang 4, bahkan kalau ratingnya 1 doang, bintang 1 ya. Nah begitu. Ya jadi idzan tafat sifatul kamali 'anillahi lazima an yakuna muttasifan bi sifatin naqs. Kalau misalnya ada sifat kesempurnaan dari tentang Allah Azza wa Jalla yang dikabarkan dalam Al-Qur'an Sunnah, itu dinafikan, dihilangkan, maka melazimkan apa? Berarti yang tersisa berarti sifat-sifat yang kurang dong. Maka dikatakan di sini fa inna kulla mawjudin fil kharij fala budda lahu min sifatin. Mereka kan Jahmiyah terutama, mereka atau Jahmiyah dan Mu'tazilah menafikan sifat Allah SWT. Enggak ada, Allah Ta'ala tidak memiliki sifat. Ya, atau Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala yasma' bila sam'. Allah Ta'ala mendengar tanpa pendengaran, tanpa sifat pendengaran. Allah Ta'ala ya'lam bila ilm. Allah Ta'ala mengetahui tanpa sifat ilmu. Jadi kan berarti lah Allah Ta'ala antum bilang mengetahui, tapi tanpa punya sifat mengetahui. Allah mendengar kata antum, tapi tanpa sifat pendengaran. Tapi berarti di sini Allah Ta'ala mendengarnya apa? Secara apa? Secara naqis. Paham gak ikhwan? Gini aja nih. Kalau misalnya antum punya pendengaran, antum mendengar dengan pendengaran. Oke. Tapi antum bilang antum mendengar tapi pendengaran antum kurang. Berarti kan naqis, enggak sempurna. Tapi masih ada enggak pendengaran? Masih. Dan ini udah kurang. Gimana kalau antum mendengar tapi enggak punya pendengaran? Lebih naqis nggak? Lebih kurang lagi, nggak punya pendengaran. Dan bagaimana mungkin antum bisa mendengar tanpa sifat pendengaran? Ajaib. Ya, antum mendengar tapi antum budek. Ini bukan bintang 1 ini, bintang 0. Berarti udah hilang sama sekali kesempurnaannya. Yang ada malah kecacatan, aib. Malah aib, kecacatan. Ya begitu. Nah, fa inna kulla mawjudin fil khariji fala budda lahu min sifatin. Nah ini kalimat ini harus dipahami baik-baik karena istilah mawjud ini istilah falsafi dan istilah al-kalam ya sebenarnya. Karena ya mau gimana lagi, karena memang mereka kan pakai tracknya track kalam ya. Jadi ya kita membicarakan tentang mereka supaya lebih paham track mereka ya dengan bahasa-bahasa ini. Ada istilah mawjud, ada istilah al-kharij. Ya, Anda pengen kasih tahu ke antum tentang istilah-istilah ini. Jadi ada istilah wujud, ada istilah mawjud. Ya, ada istilah wujud, ada istilah mawjud. Kemungkinan nanti kifayatul akhir kita nggak ada ikhwan karena udah terlalu ini siang. Ada istilah wujud, ada istilah apa? Mawjud. Kemudian ada istilah at-taqdir adz-dzihni. Ya, ada istilah namanya at-taqdir adz-dzihni. Ya. Ada juga istilah namanya al-ain. Al-ain al-zahir gitu, al-ain ya. Jadi ada 4 istilah. Ya, boleh kita pelajari karena ini istilah filsafat sebenarnya dan kalam. Tadi ada istilah apa? Al-wujud dan ada istilah mawjud. Ya. Oke, begini. Ada istilah at-taqdir adz-dzihni, ada dan versus al-wujud al-aini ya. At-taqdir adz-dzihni, al-wujud al-aini. Al-wujud al-aini ini yang nanti akan disebut al-kharij. Ya. At-taqdir adz-dzihni itu singkatnya adz-dzihni, adz-dzihn, fi dzihn. Adapun al-wujud al-aini ini nanti disebut sebagai al-kharij. Al-kharij itu kharijud dzihn maksudnya. Nanti Anda jelaskan. Taib, ada istilah wujud dan ada istilah apa? Mawjud. Apa bedanya, ikhwah?
Kalau falsafahnya Ibnu Arabi ya memang itu falsafah kufur. Ya, semua mawujud ini adalah manifestasi wujud. Ayo, sok bingung sih. Ayo, bingung? Semua yang mawujud ini adalah investasi wujud. Dalam istilah falsafah Ibnu Arabi dan semisalnya, wujud itu adalah Allah. Mawujud itu adalah makhluk. Oke? Nanti kan ada istilah wahdatul wujud. Nah, wahdatul wujud itu kembali ke istilah-istilah ini. Wahdatul wujud yaitu kesatuan wujud. Ingat, yang wujud itu adalah Allah. Sementara yang mawujud itu makhluk. Kenapa yang wujud? Ini bagi falsafah versi Ibnu Arabi ya. Kenapa yang wujud itu adalah Allah dan yang mawujud itu makhluk? Ya antum lihat dari isimnya dong. Wujud itu kan suatu masdar, eksistensi. Secara zat eksistensi itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sementara mawujud itu adalah maf'ul, yang diadakan. Maka seluruh makhluk itu mawujud. Seluruh makhluk itu mawujud. Dan seluruh mawujud itu ada sifat wujud, enggak? Makanya seluruh makhluk itu ada sifat Rabbani padanya, ada sifat Allah padanya. Maka mereka katakan bahwasanya semua yang mawujud itu adalah manifestasi wujud, mencerminkan wujud. Bingung? Antum bingung nggak? Atau paham? Paham ya? Alhamdulillah. Kin paham nggak ini? Putra? Baik. Nggak ada alwi sih di sini. Biasanya kalau alwi udah paham, semuanya paham insyaallah. Jadi itu versi mereka ya. Jadi ada wujud, ada mawujud. Mawujud itu makhluk bagi mereka. Wujud itu Allah. Ya. Itu. Maka setiap yang mawujud ini karena memiliki sifat wujud, maka berarti memiliki sifat Allah padanya. Nauzubillah min dzalik. Begitu ya. Lingkarannya, putarannya begitu. Nah, ahlul kalam sering menggunakan istilah wujud juga ini, seperti wajibul wujud dan mumkinul wujud. Wajibul wujud dan mumkinul wujud, dan semua ini ya mewujud. Ini beda dengan falsafah tadi. Kalau misalnya wajibul wujud itu adalah yang perwujudannya itu absolut, azali dan abadi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu wajibul wujud. Jadi kalau misalnya di kitab-kitab Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, atau kitab-kitab Ahlul Kalam di kalangan Asy'ariyah terutama, ketika disebutkan wajibul wujud itu Allah. Ya, kadang-kadang sebagian dari ulama Asy'ariyah mereka ketika mengucapkan khutbatul hajah, alhamdulillahi wajibil wujud. Segala puji bagi Allah, sang wajibil wujud. Ini tentu nggak boleh dijadikan sebagai nama Allah Azza wa Jalla, karena tidak seperti nama Allah, tidak ada dalam Al-Quran As-Sunnah dengan format seperti ini, wajibul wujud. Apa maksud wajibul wujud? Wajib di sini artinya absolut. Absolut di sini yaitu azali dan abadi. Azali yang tidak didahului dengan ketiadaan, dan abadi yang tidak diakhiri dengan kehancuran. Itu wajibul wujud. Adapun kalau misalnya makhluk, maka mereka menyebutnya sebagai mumkinul wujud, yang keperwujudannya itu tidak absolut. Ini juga sebenarnya falsafi juga ya sebenarnya. Wajibul wujud ya, mumkinul wujud, yang perwujudannya itu mungkin. Sesuatu ketika itu mungkin berarti kan tidak pasti. Jika tidak pasti maka berarti tidak absolut. Gitu loh. Maka mungkin al-wujud. Iya. Ya, mungkin al-wujud. Paham gak sih? Ayam misalnya. Ayam itu wajibul wujud atau mungkin wujud? Kenapa mungkin? Karena ayam itu bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Bisa mati, bisa tidak. Bisa hidup. Dan kalaupun hidup, suatu saat akan mati. Maka itu mungkinul wujud. Perwujudannya itu bukan absolut selamanya. Sejak kapan? Sejak tidak dihitungnya waktu. Oh, itu mah Allah, wajibul wujud. Maka semua makhluk itu mungkinul wujud. Oke?
Nah, segala sesuatu yang mungkinul wujud maka memerlukan apa? Mungkinul wujud kan kalau bahasa lainnya itu sesuatu yang sebenarnya hadis. Apa hadis itu? Happening, terjadi gitu loh. Dan segala hadis membutuhkan muhdits. Maka mungkinul wujud membutuhkan wajibul wujud. Segala eksistensi yang tidak absolut membutuhkan eksistensi yang absolut yang mengadakan eksistensi yang tidak absolut itu. Paham kan? Ya. Ya dipermudah aja, sebenarnya rumit juga ini. Ya. Padahal gampang aja, setiap makhluk membutuhkan khalik gitu loh. Tapi karena pakai istilah-istilah mereka, jadinya apa sih? Jadinya belibet-belibet gitu. Ya, padahal gampang kalau pakai istilah Al-Qur'an dan Sunnah itu. Wallahi sangat jauh lebih gamblang dan lebih gampang. Nah, namanya al-wujud, perwujudan, itu ada yang sifatnya takdir zihni dan ada yang sifatnya apa tadi? Yang Anda sebut kharij, al-kharij. Kan ada takdir az-zihni, ya kan? Itu satu. Kemudian ada juga apa? Al-ain, yaitu apa? Perwujudan aini, al-wujud al-aini. Ya. Jadi segala eksistensi itu imma dia at-taqdir az-zihni, imma dia al-wujud al-aini. At-taqdir az-zihni itu takdir, yaitu menaksirkan, memperkirakan. Qaddar yuqaddiru, yaitu memperkirakan, menaksirkan di benak. Ini yang disebut sebagai az-zihn, fi dzihn. Wa idza takhayyalta fi dzihn, misalnya jika engkau mengkhayalkan di benakmu, maka ini berarti ada takdir zihni, yaitu perkiraan yang bersifat zihn, pikiran, pikiran antum. Ya. Oke? Ini takdir zihni. Takdir zihni ini antum memikirkan suatu zat dengan sifat yang ada di pikiran antum terhadapnya. Ya. Atau mungkin tidak ada sifat. Pokoknya antum memikirkan tentang eksistensi suatu zat tapi hanya di pikiran saja. Ini takdir zihni. Belum sampai melihat perwujudannya di al-wujud al-aini. Oke? Nah, kemudian ada juga al-wujud al-aini. Al-wujud al-aini, yaitu perwujudan yang sifatnya konkret muayyan. Dia yang disebut al-kharij. Disebut kharijudz dzihn. Ada sesuatu itu yang masih sifatnya zihni, yaitu hanya di benak semata, dan ada sesuatu yang bukan sebatas di benak, melainkan sudah kharijudz dzihn, di luar benak, artinya sudah terindrakan. Kharijudz dzihn itu sesuatu yang sudah terindrakan, ya, baik dengan pegangan, ini kharijudz dzihn. Bentuk, ya, yang tampak, terdengar, ini kharijudz dzihn. Contoh sekarang nih, ada dulu tidak tahu, Anda sering dengar dari tahun 90-an dan juga antum mungkin Syekh Sudes. Ya Pak ya. Mungkin Pak Diman dulu tahun 90-an dengar suara Syekh Sudes sering kan ya. Maksudnya udah familiar gitu ya. Tapi ketika itu Anda yakin antum belum tahu wajahnya, ya enggak? Nah, suara ya tahu. Maka suara ini wujud aini apa takdir zihni? Masih belum paham antum. Anda doang yang paham di sini. Nah. Suara ini wujud aini. Misalnya antum ketika tahun 90-an dengar gini aja lah, dengar Muammar. Oke, saya sudah sejauh-jauh. Muammar, apa enggak tahu juga Muammar. Yang biasa ngajinya yang melengking, yang biasa di masjid-masjid. Tahu enggak gini? Antum enggak tahu apa-apa sih antum. Saya sudah ya. Oke, kembali ke saya sudah deh. Ya.
Nah, tahun 90-an kita dengar Syekh Sudes. Oke, dengar juga Syekh Ali Hudhaifi. Yang misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pernah dengar suara itu? Kenal nggak nada itu? Kenal nggak? Nggak kenal. Antum perlu dapat hidayah sepertinya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Dengar qori-qori itu di radio dulu tahun 90-an kan tanpa gambar. Oke. Nah, sekarang suaranya Syekh Sudes punya sifat nggak? Punya karakter nggak? Punya. Taib. Apakah kita membayangkan suaranya atau kita tahu suaranya? Tahu suaranya itu. Ini suara Syekh Sudes ini. Berarti suaranya Syekh Sudes ini bagi kita yang sudah tahu kayak gini suaranya, itu takdir zihni atau wujud aini? Takdir zihni atau wujud aini? Suaranya wujud aini. Karena terindrakan. Wujud aini itu terindrakan gitu loh. Karena perwujudannya itu muayyan, ketahuan gitu. Baik dengan mas, ya, baik dengan saut, sama mendengar, baik dengan basar. Iya. Oke. Tetapi ketika tahun 90-an kan nggak ada internet. Kita juga belum pernah lihat Syekh Sudes. Maka kayak gimana ya Syekh Sudes ya? Wallahi ana dulu tuh dengar Syekh Sudes, ana mengira beliau orang hitam. Ke Afrika-Afrikaan gitu loh. Suaranya unik, ini kayak orang ke Afrika-Afrikaan. Ana mikirnya gitu. Karena belum pernah lihat. Maka ketika anak menduga-duga ini kayaknya orangnya hitam, kulit hitam, ya seperti itu suaranya, kulit hitam. Ini takdir zihni atau wujud aini untuk masalah wajahnya atau kulitnya? Takdir zihni, yaitu prediksi dan perkiraan di benak saja. Waqi' atau tidak? Ternyata enggak. Ini hanya sebatas takdir zihni yang itu disebut fi dzihn, yaitu di dzihn, bukan kharij. Adapun kharij itu tadi suara yang telah kita dengar, seperti ini suaranya. Taib. Kemudian tahun 2000-an awal internet kan sudah mulai masuk di Indonesia. Kita browsing di warnet 4.000 per jam. Dulu warnet masih 4.000 per jam itu. Browsing Abdurrahman As-Sudais. Loh, kelihatan wajahnya. Loh, ini tah Abdurrahman As-Sudais. Ternyata enggak berkulit hitam. Berarti sifat kulitnya mungkin putih misalnya, atau merah mungkin, dengan jenggot seperti itu. Maka ketika kita melihat seperti ini takdir zihni atau wujud aini dah? Wujud aini, karena ini sudah kharijul zihn. Ini disebut al-kharij. Gimana, paham nggak? Inilah yang disebut al-kharij. Ya. Pak Niman gimana, paham nggak Pak? Nah, paham. Iya. Sama kayak misalnya banyak orang yang mungkin ngeliat kajian di YouTube saja, atau ngeliat wajah ana misalnya. Wah, ini Ustadz nih kayaknya apa? Ustadz nih kayaknya apa? Keras, kaku, kanebo kering, gitu. Ya, kayak nggak neko-neko nih, nggak bisa bercanda nih sama Ustadz ini, misalnya. Ya, taib. Itu karena antum melihat di YouTube aja dan sekilas. Taib. Misalnya antum lihat alisan hitam di YouTube. Ini masuknya ke takdir zihni atau wujud aini? Wujud aini. Oke. Kemudian karena antum melihat anak itu, kita ngaji kitab terus, kemudian alhamdulillah Allah kasih istiqamah, dan mungkin raut wajah anda seperti ini, akhirnya antum mengatakan, ini kayaknya ustadznya nih keras nih, nggak bisa diajak bercanda. Ini takdir zihni atau wujud aini? Ini khurafat. Ini takdir zihni. Takdir zihni. Bisa benar bisa enggak? Iya, bisa benar bisa enggak. Tapi kan hakikatnya antum belum bergaul dengan ana di luar kajian. Di sini ini maksudnya takdir zihni seperti ini, ikhwan. Ini yang disebut
at-tasawwur fi dhihn. Adapun kalau misalnya udah wujud aini, maka ini yang disebut istilahnya di kutub mutakalimin sebagai al-kharij. Wa idza ra'aita fil kharij, itu jangan diartikan jika engkau melihat di luar, berarti luar rumah gitu. Bukan, fil kharij maksudnya fi kharijidz dzihn. Itu maksudnya. Itu istilahnya seperti itu, ikhwan. Maka dikatakan kembali ke yang tadi, fa inna kulla mawjudin fil khariji fala budda lahu min sifatin. Segala sesuatu yang di luar kepala, di luar zihin, di luar benak, itu pasti memiliki sifat. Maksudnya di luar benak ini apa? Sesuatu perwujudan yang ada, bukan sebatas antum itu menaksir-naksir saja. Ya. Takdir zihni itu biasa dipakai untuk menaksir-naksir atau nih misal tukang bakpao ini kan, ya, secara perwujudan ada nggak orang ini? Ada kan? Secara perwujudan dia wujud aini loh. Cuman kita belum sampai tahap itu. Tapi kan antum memikirkan kayak gimana sih orang yang ngomong bakpao itu? Ya. Jadi ada perwujudan di zihin antum yang antum sama sekali awalnya belum merangkai sifat terhadap si pembicara bakpao itu di benak antum seperti apa. Maka antum buatlah rangkaian-rangkaian sifat itu atau gambarkan itu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau salah ya jangan nangis. Ya. Antum gambarkan, oh ini pasti dia pakai kacamata, kemudian agak pendek karena suara agak cempreng ngeselin, kemudian dia juga kayak mukanya kayak gitulah. Tergambar di benak antum, belum melihat. Ini takdir zihni. Oke? Antum kemudian tabayun, keluar ngelihat, maka di sini baru terjadi penampakan al-kharij. Kharij dzihn. Oh, ternyata beda jauh dengan apa yang kita pikirkan, kita benakkan, kita bayangkan. Oke? Nah, Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita jadikan seperti itu? Takdir zihni? Enggak boleh. Enggak boleh. Karena yang kita kiaskan pasti apa? Pasti Allah itu nanti serupa dengan manusia, serupa dengan makhluk gitu loh. Karena yang kita saksikan selama ini kan makhluk. Ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala hakikatnya mawjud amla? Wujud amla? Wujud, wajibul wujud. Istilah mereka, wajibul wujud, absolut perwujudannya. Nah, taib. Berarti wujudnya Allah Azza wa Jalla mungkin enggak fil kharij adz-dzihn. Wujud aini. Ada enggak wujudnya secara aini atau sebatas khayalan? Allah itu ada enggak secara wujud aini atau sebatas khayalan? Ada wujud aini. Maksudnya ada, benar-benar ada. Bisa dilihat enggak di dunia ini? Enggak bisa. Di akhirat bisa. Taib. Dengan izin Allah untuk orang-orang beriman. Ya. Berarti ini kalau kita pakai istilah umum aja, mawjudun fil kharij. Segala perwujudan, segala eksistensi, ya tanggalkan apa kita hilangkan, kita tidak ikut mewujud di sini, jangan ditafsirkan sebagai mewujud makhluk ya. Pokoknya segala perwujudan aja, segala eksistensi di luar benak, yaitu segala eksistensi di wujud aini, maka fala budda lahu min sifatin, pasti memiliki sifat. Ya. Walaupun antum belum bisa melihatnya atau tidak bisa melihatnya. Angin bisa nggak menjadi al-kharij bagi antum? Maksudnya antum bisa nggak melihat perwujudan aininya angin? Nggak bisa, nggak bisa. Tapi karena dia sesuatu yang wujud aininya ada, eksisnya ada, memiliki sifat nggak angin itu? Pasti memiliki sifat. Bahkan perwujudan wujud aja itu sudah menjadi sifat. Angin itu ada aja itu sudah menjadi sifat. Angin dingin sudah menjadi
sifat. Kenapa? Karena angin ini wujud aini, bukan sebatas khayalan yang tidak ada atau enggak berlaku. Wujud aini. Oke? Maka kaidahnya kullu mawjudin fil kharij fala budda lahu min sifatin. Setiap perwujudan aini itu pasti memiliki apa? Sifat. Sampai sini gimana Pak Niman dan Ozi? Paham tak? Coba jelasin. Ayo, Sob. Ayo, bisa nggak ayo? Antum kok jelasin, antum boleh pulang, ayo. Fadol. Nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Jadi perwujudan tadi fil kharij itu pasti memiliki apa? Memiliki sifat. Adapun kalau cuman takdir zihni, ya bisa antum berikan sifat, bisa tidak, itu terserah. Ya. Gini, antum berkhayal. Misalnya antum berkhayal bahwasanya antum akan punya uang segudang. Taib. Antum akan punya uang segudang. Ini takdir zihni atau wujud aini? Uang segudang milik antum. Antum punya gudang besar isi uang semua. Takdir zihni atau aini? Oke, ini khurafat pastinya. Tapi ini takdir zihni atau aini? Atau wujud aini? Takdir zihni. Yang mengkhayalkan dan mengadakan awal itu adalah antum di khayalan antum. Dan antumlah yang membubuhkan sifat-sifat dalam khayalan antum tersebut. Sifat uangnya, sifat gudangnya, sifat kekayaan antum, itu. Secara kharij eksis atau tidak? Tidak? Oke. Secara kharij tidak eksis. Ya. Bagaimana kalau kita pretelin satu-satu? Dari yang kita. Saya nggak mungkin lah punya gudang sebegitu besarnya. Gudang hilang. Nggak mungkin lah saya punya uang sebesar itu. Sifat uang hilang. Nggak mungkin lah saya punya. Akhirnya ujungnya apa? Nggak ada semua itu. Karena memang nggak ada. Benar nggak? Baik, bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Sungguh kita itu ketika mensifati Allah Azza wa Jalla, itu takdir zihni atau wujud aini. Secara wujud aini kita yakin ada nggak Allah Azza wa Jalla? Ada. Tapi ketika kita membahas tentang sifat-sifat Allah, apakah dengan itu kita pernah melihat sifat Allah Azza wa Jalla? Enggak. Berarti ini masih dalam tahap apa? Takdir zihni atau masih fi zihn, oke? Masih di benak kita. Tayyib. Tapi laisa kamitslihi syai' gitu loh. Sehingga kita dilarang untuk menggambarkan Allah di benak. Tapi kita wajib mengimaninya. Dan kita mempelajari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla secara makna. Ya, kita pelajari di pelajaran-pelajaran. Ya. Kalau misalnya kita kita nggak usah pakai jangan sampai mereka kan menafikan sifat Allah karena khawatir terjadi apa? Tasbih, akhirnya Allah tidak memiliki sifat. Akhirnya dalam takdir zihni dibuang jauh-jauh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Paham nggak? Karena ketika kita memikirkan dan mengimani adanya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka itu sama dengan apa? Membentuk Allah Azza wa Jalla dalam khayalan kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan antara itsbat terhadap sifat Allah Azza wa Jalla dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Kita mengitsbat tanpa harus menggambar-gambarkan kebagaimanaan sifat Allah Azza wa Jalla benar. Iya. Seperti itu fi dzihn. Ya. Dan kita mentadabburi ayat-ayat Allah dan juga kita melihat asar dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau asar dari sifat Allah itu makhluk. Asar dari sifat Allah itu makhluk. Misalnya Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat dan diantara asar dari rahmat Allah Azza wa Jalla adalah hujan misalnya. Ya. Kadang-kadang ditakbirkan hujan adalah rahmat Allah. Rahmat di sini bisa maksudnya adalah asarnya rahmat Allah. Bisa juga rahmat di sini maksudnya adalah rahmat yang makhluk.
Karena rahmah itu ada yang sifat Allah dan ada yang makhluk. Al-muhim di sini. Kita kembali ke yang tadi, kullu mawjudin fil kharij fala budda lahu min sifah. Apakah Allah Subhanahu wa taala mawjud fil kharij? Yaitu apakah Allah taala eksis di luar benak kita? Ada enggak? Di luar benak kita, Pak? Ada enggak Allah Azza wa Jalla? Agak-agak menjebak ya pertanyaan, gimana ya? Bingung juga. Ya ini pakai istilah mereka. Ya. Apakah di luar benak kita fil kharij Allah itu ada? Ada Allah Azza wa Jalla. Di atas arsy, di atas langit. Taib. Apakah Allah itu mewujud? Kalau mewujud di sini maknanya diadakan, ya enggak, bukan gitu bahasanya. Tapi kalau mewujud di sini artinya adalah wujud, yaitu ada, iya, jelas. Makanya disebut wajibul wujud. Ya. Apakah Allah Ta'ala memiliki sifat? Iya. Karena segala yang kharijul dzihn pasti memiliki sifat. Nah, ketika kita tahu bahwasanya segala yang di luar benak kita, hatta kita tidak memikirkannya, kita tidak punya takdir dzihni kepadanya, maka ketika hal tersebut ada di luar benak kita, walaupun tidak terpikirkan oleh kita, pasti memiliki sifat. Nah, fa idzan tafat anhu sifatul kamali lazima an yakuna muttasifan bi sifatin naqs. Ini universal untuk semua perwujudan kharijadz dzihn. Segala sesuatu di luar benak, yaitu yang wujud aini, pasti ada, yang ada eksisnya, atau yang mungkin wujud atau wajib wujud, itu pasti memiliki sifat. Nah, kalau misalnya dihilangkan dari perwujudan hal tersebut, darinya, dikurangi darinya sifat kesempurnaan, laziman yakuna muttasifan bi sifatin naqs. Pasti apa? Lazimannya apa? Tersifatilah ia dengan sifat kekurangan. Tersifatilah ia dengan sifat kekurangan. Ya. Kita beri contoh, ya. Ada seseorang nelpon ana misalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Suara orang ini bindeng. Ya, Anda nggak kenal orang ini. Anda nggak kenal orang ini. Apakah dia ini sebatas khayalan atau memang ada wujud aininya? Orang ini yang nelpon ada wujud aininya. Berarti orang ini al-kharij, kharijadz dzihn. Bukan sebatas di benak, tapi memang eksis dia ada. Jelas banget itu. Karena sudah terdengar suaranya. Taib. Sekarang Anda dengar suara dia bindang. Maka takdir dzihni ana kepada kesehatannya adalah apa? Dia dihilangkan darinya sifat sehat, ya enggak? Ketika kita memikirkan dihilangkan dari sifat sehat, berarti menafikan sifat sehat padanya. Karena qarinah yaitu suara bindeng. Berarti dia memiliki sifat apa? Naqs, ya. Sifat kekurangan. Yaitu kurang sehat. Nah, itu maksudnya. Kalau Anda memikirkan dia, wah, ini orang pasti sehat. Berarti ini kamal. Ketika sifat sehat yang merupakan sifat kamal, kesempurnaan itu dicabut, maka yang tersisa dia memiliki sifat apa? Sehat. Sakit. Oke, berarti kurang, naqs. Oke. Kemudian Anda tanya tabayun kepada dia. Karena ini baru takdir dzihni. Ya. Anda nggak dapat kabar langsung dari dia dan klaim langsung. Afwan, antum bindeng kayak gini, apa yang antum lagi pilek atau sakit atau gimana? Kata dia, afwan Ustaz, emang suara Anda seperti ini. Anda sekarang sehat, sempurna, suaranya seperti ini. Ketika dia kabarkan itu dan kita baru melihat dia kabarkan suara Anda emang kayak gini. Anda sehat dan suaranya emang kayak gini dari kecil, bindeng. Maka dia kabarkan itu. Kemudian kita bilang, enggak percaya saya. Karena menurut saya antum tuh bindeng, pasti antum sakit. Ini kira-kira gimana? Ini bahasa sekarang ini membanggongkan kalau namanya. Orang udah dikasih tahu kok ngeyel, yang ngasih tahu kan orang yang memiliki kesehatan atau tidaknya itu dia
Dia udah ngasih tahu, ngabarin ke kita, kita malah menafikannya gitu loh. Menafikan sifat kesempurnaan kesehatan yang ada padanya, dan dia sudah mengabarkan itu. Tapi karena kita nggak percaya, disebabkan kan ini saya dengarnya kamu bindeng, nggak mungkin lah kamu lagi sehat. Akhirnya berantem. Ya, ini antara manusia dengan manusia. Allah Azza wa Jalla mawjud fil kharij. Bahasa mereka mawjud fil kharij apa? Mawjud fil kharij. Kharij adh-dhihn, yaitu Allah Ta'ala istawa 'alal 'arsy, ada di atas arsy. Oke? Kemudian Allah Ta'ala memiliki sifat, yaitu memiliki tangan. Baik. Sifat memiliki tangan ini masih takdir fi dzihn, takdir dzihni, atau sudah pernah kita lihat perwujudan aininya? Masih berupa takdir dzihni. Nah, yang mengabarkan Allah Ta'ala memiliki tangan itu siapa? Allah sendiri. Nah, kemudian kita setelah dikabarkan begitu, karena kita, masa sih Allah punya tangan? Saya nggak percaya, masa Allah disamain dengan makhluk. Akhirnya kita nafikan hal tersebut. Kenapa kita nafikan hal tersebut? Karena takdir dzihni kita bermain di situ, merangkai atau membentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangan dan semisalnya. Nggak percaya, nggak kayak gitu, akhirnya kita hapus. Ketika Allah mengabarkan sifat kesempurnaannya, kemudian karena kita kepikiran di takdir dzihni kita nggak seperti itu, maka sifat kesempurnaan tangannya dia hapus. Yang terjadi sekarang, yang tersisa sifat apa berarti? Sifat naqs atau kekurangan. Ya, gimana? Paham nggak sampai sini, ikhwan? Putra paham? Fa idzan tafat anhu sifatul kamali lazima an yakuna muttasifan bi sifatin naqsi. Ya, kalau misalnya sifat kesempurnaan itu terhilangkan dari zat yang kharij itu, maka pastinya kelazimannya adalah apa? Dia tersifati dengan sifat kekurangan. Wa bihadza yan'akisul amru ala haula'in nufat wa yaqa'una fi syarrin mimma farru minhu. Karena sebab inilah akhirnya perkara kebolak-balik terhadap para nufat tersebut dari Jahmiyah, Mu'tazilah, terutama Jahmiyah dan Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah, wa yaqa'una fi syarrin mimma farru minhu, dan mereka terjerumus ke hal yang lebih buruk daripada yang mereka lari darinya. Mereka berusaha lari dari takdir dzihni dan khayalan mereka, akhirnya malah mereka menuju area yang lebih buruk lagi. Ya, begitu. Mereka menghindari tasbih padahal mereka musabbihah, dan mereka malah menuju ke ta'til. Ya, menafikan itu. Iya. Kayak misalnya kalau antum ngabarin ke orang tua antum misalnya, "Bu, saya kena Covid." Kharij kan ini. Wujud aini enggak ini? Antum ada dan antum kena Covid. Ini wujud aini. Nah, kemudian ibu antum nggak percaya. Nggak percayanya karena apa? Karena antum nggak mau, ibu antum nggak mau menyamakan antum dengan pasien-pasien Covid yang calon mati itu, bentar lagi mati. Nggak mau, saking sayangnya sama antum. Ya. Antum yang ngabarin, saya kena Covid, Bu. Ibu antum nggak percaya, saking apa? Sayangnya sama antum. Karena takdir dzihni di ibu antum adalah antum bakal mati. Nah, antum kena Covid, antum berarti seperti yang di Wisma Atlet itu. Ada yang mati, ada yang ini, ada yang ini. Wah, enggak, kamu enggak positif. Kamu enggak positif, enggak. Ya, karena ketakutan akan hal itu di takdir dzihninya akhirnya menafikan sifat penyakit Covid yang saat itu ada pada antum, padahal antum merasakannya. Ini kira-kira gimana? Ya kan? Ya, begitu. Padahal secara wujud aini iya antum ada dengan penyakit Covid itu. Allah Ta'ala alam. Ya, insyaallah mafhum ya. Agak berat atau ringan kajian ini, kawan? Agak berat, Masya Allah. Antum 80 kilo kan? 70. Ya. Ya. Kalau soal berat-berat kayak antum juga berat ya. Yang paling berat itu yang paling berat. Ikin. Iya.
Ya, seperti itu. Jadi kita udah mempelajari istilah-istilah seperti wujud. Bukan wujud kidam bako ya, ini beda lagi itu. Wujud di sini ada wujud, ada mawujud. Ya, sebagian orang pengikut Ibnu Arabi mereka mengkaidahkan bahwasanya al-wujud itu Allah, al-mawujud itu siwa Allah. Dan al-mawujud itu adalah manifestasi dari al-wujud. Ini yang nanti akan menjadi apa? Wahdatul wujud, ya. Tapi bisa juga al-wujud dengan al-mawujud dimaknai sama, namun ada sifat tambahan yaitu wajib atau mungkin. Kalau wajib itu absolut, yaitu hanya Tuhan saja. Kalau mungkin itu berarti selain Tuhan. Dan segala yang mungkinat itu pasti muhdits, pasti itu hawadits. Dan segala hawadits itu pasti membutuhkan muhdits. Maka segala mungkinat itu membutuhkan khaliq, membutuhkan muhditsnya. Ya. Dan kemudian dari segi wujud itu ada yang wujud sebatas takdir zihni, ada yang wujud memang wujud aini. Ya, wujud aini itu memang ada gitu loh. Cuman antara antum tahu apa enggaknya, ya itu tergantung antum sudah menyaksikannya atau mendengarnya atau merasakannya atau tidak. Tapi takdir zihni itu hanya apa yang ada di benak semata. Yang kalau antum hapus sifat-sifatnya, maka pikiran itu hilang. Ya, pikiran itu hilang. Wallahu ta'ala, cukup sampai situ insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Kifayatul akhir kita stop aja dulu karena sudah terlalu sore. Ya, sudah menuju siang. Ya, semoga yang tadi talkhis bermanfaat minimal lah ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.